Investor yang lebih tua, berusia 46 tahun ke atas, mendominasi dan mewakili 63% investor. Laki-laki terus mewakili sebagian besar penggalangan dana di sebagian besar model dan wilayah. Pasar crowdfunding Eropa mewakili situasi yang menarik untuk mengkaji semakin meluasnya pendanaan alternatif dalam 2 dekade terakhir. Tidak mengherankan, minat masyarakat terhadap crowdfunding terus tumbuh karena potensinya untuk membantu dan melayani individu dan dunia usaha, menjanjikan pendanaan yang lebih demokratis, dan peningkatan akses terhadap pendanaan yang sangat dibutuhkan di berbagai sektor. Laporan ini menyajikan temuan survei pasar urun dana Eropa pada tahun 2023. Laporan ini menguraikan fakta dan angka penting sehubungan dengan seluruh pemangku kepentingan pasar urun dana Eropa, termasuk platform, pendukung, dan penggalang dana. Laporan diterbitkan oleh Pusat Penelitian Crowdfunding Universitas Agder, Sekolah Bisnis dan Hukum Kristiansand Norwegia. Berikut beberapa ringkasannya. Pada bulan Maret 2023, terdapat 594 platform crowdfunding yang beroperasi di Eropa, dan karena beberapa platform beroperasi di beberapa negara, terdapat 785 platform. Negara-negara yang dilayani oleh jumlah platform terbesar secara absolut adalah Jerman, Inggris, dan Perancis, serta negara-negara Baltik, Estonia, Latvia, dan Lituania. Secara keseluruhan, rata-rata volume dana tahunan yang dikumpulkan per platform meningkat dari 16 juta euro pada tahun 2021 menjadi 19 juta euro pada tahun 2022, atau meningkat sebesar 17%. Struktur biaya platform investasi didominasi oleh penjualan dan pemasaran sebesar 25%, penelitian dan pengembangan sebesar 27% sampai 31%. Modal non-investasi menghabiskan porsi anggaran yang lebih kecil. Tingkat keberhasilan penggalangan dana masih tinggi, yaitu 92% pada equity crowdfunding, 99% pada pinjaman, dan berkisar antara 75% dan 92% pada model non-investasi. Tingkat keberhasilan penggalangan dana tetap tinggi di wilayah manapun, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, khususnya di Eropa Timur, 99%, dan Eropa Utara, 98%. Tingkat keberhasilan terendah tercatat di Eropa Selatan, yaitu di atas 60%. Kaum muda lebih cenderung terlibat dalam penggalangan dana melalui layanan non-investasi atau pinjaman. Sebaliknya, individu yang lebih dewasa muncul sebagai penggalang dana di equity crowdfunding, di mana 98% penggalangan dana di Eropa Selatan dan 74% penggalangan dana di Eropa Barat berusia 46-55 tahun, dan 40% penggalangan dana di Eropa Utara berusia 56-65 tahun. Di sektor equity crowdfunding, investor berusia 36-45 tahun mendominasi Eropa Timur, mewakili masing-masing 89% dan 97% investor pada tahun 2021 dan 2022. Di Eropa Utara, investor muda berusia 26-35 tahun mendominasi pasar, masing-masing mewakili 61% dan 73% investor pada tahun 2021 dan 2022. Sebaliknya, di Eropa Barat, investor yang lebih tua, berusia 46 tahun ke atas, mendominasi dan mewakili 63% investor. Laki-laki terus mewakili sebagian besar penggalangan dana di sebagian besar model dan wilayah, dengan ketidakseimbangan yang jauh lebih besar antara laki-laki dan perempuan dalam model investasi. Jumlah penggalangan dana equity crowdfunding perempuan terbesar tercatat di Eropa Barat, 32%, dan terendah di Eropa Selatan, 3,5%. Di seluruh wilayah dan model, penggalangan dana UKM didominasi model equity crowdfunding di seluruh wilayah dengan persentase masing-masing sebesar 92,5% di Eropa Selatan, 81,6% di Eropa Barat, 58,3% di Eropa Timur, dan 58,1% di Eropa Utara. Dalam strategi pengembangan teknologi, dari sampel yang diperoleh, 60% penyelenggara equity crowdfunding dan 64% platform pinjaman membangun perangkat lunak crowdfunding mereka sendiri. Sebaliknya, hanya 19% platform yang mengoperasikan model berbasis non-investasi yang membangun perangkat lunaknya sendiri.
Fitur tambahan paling populer yang sudah digunakan oleh platform equity crowdfunding mencakup akses awal terhadap peluang investasi, 44%, diikuti oleh sistem rujukan, 32%, teknologi hukum, 24%, dan pasar sekunder, 22%. Blockchain is not yet widely adopted by the crowdfunding community, yet it can bring many benefits like better data protection, traceability, transparency, transaction security through smart contracts, and et cetera, et cetera.